Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jamaah sholat isya yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur. Pertama, sebab maunah taufik hidayah Allah, di saat orang pada umumnya merasa capek dan lelah setelah seharian penuh beraktivitas, toh juga boleh memilih untuk sholat isya di rumah malam hari ini dan mudah-mudahan malam sebelum dan sesudahnya kita bisa melaksanakan sholat isya dengan kita laksanakan berjamaah. Keuntungannya orang berjamaah itu selain pahala, jika dalam sholat kita itu ada kemungkinan salah, mungkin entah bacaannya atau rukuk sujudnya yang belum sempurna, kalau dilaksanakan dengan berjamaah, kok misalnya satu saja di antara jamaah itu yang sholatnya bagus, sholatnya khusyuk dan baik, yang lainnya itu katut ikut baik, yang lainnya itu dianggap rombongannya orang yang sholatnya baik. Itu keistimewaannya. Kalau sholat sendiri, selain pahalanya munfarid, sholat sendiri itu satu, jika ada potensi salah, ya sholatnya ya salah. Kalau berjamaah itu misalnya ada yang satu saja doanya itu diijabah, dikabul oleh Allah, maka yang lainnya ikut diijabah dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Makanya di dalam syariat Islam, sholat berjamaah itu minimalnya pandangan ulama itu hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, bahkan ada juga yang mengatakan sholat berjamaah itu hampir saja mendekati wajib, ya. Karena di antara fadilah keutamaannya, selain tadi masalah kesempurnaan, juga banyak, termasuk menjadi sarana silaturahim. Yang silaturahim itu orang hari ini kan semakin sulit dengan tingkat kesibukan yang begitu tinggi, sehingga orang kadang sudah tidak lagi sempat untuk silaturahim, apalagi dengan adanya alat komunikasi handphone, ya kan. Tapi dengan sholat 5 waktu itu sekurang-kurangnya kita tahu keadaan saudara kita, kok maghrib bisa tidak kelihatan, akhirnya kan tanda tanya kita, apa sakit, apa keluar kota, apa pulang kampung. Nah, semangat itulah yang ingin dibangun di dalam Islam, karena kita ini makhluk sosial yang suka ataupun tidak
harus bersentuhan dengan sesama manusia. Maka harapannya dengan sholat berjamaah itu kita itu saling mengerti dan memahami keadaan saudara muslim kita. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Oleh karena dengan jamaah itu juga kita bisa saling mengingatkan. Sebagaimana di Quran itu kan dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi waktu asar. Asri itu waktu asar. Allah bersumpah dengan waktu asar. Waktu asar itu waktu yang hampir mendekati waktu maghrib, sudah sore. Kalau dalam bahasanya orang Jawa itu wis surup, bahasa fikihnya huruf, waktu yang tidak lama lagi matahari itu akan terbenam. Seolah ini mengisyaratkan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita ini hidup di zaman, di era, di waktu yang sudah sore, yang sudah surup, yang sebentar lagi matahari terbenam. Artinya waktu dengan dekatnya hari kiamat itu sudah semakin tampak, karena sudah sore, sudah kudur, dunia ini sudah terlalu tua. Orang saja kalau semakin tua akan semakin banyak tanda-tanda penyakit yang ada dalam dirinya, ya. Kalau masih umur 20, 25 sampai 40 itu kan sehat-sehatnya. Nanti sudah 45, 50, 55, 60 ya wes linggo kesuwen wis gringgingen, ya. Nggak punya duit masuk angin. Itu penyakitnya wong tua ya seperti itu, ya kan. Ya. Saya dulu nggak percaya waktu masih muda itu kan. Penyakit macam-macam yang asam urat, kolesterol lah, segala macam-macam, ya. Sekarang yang percaya, mau percaya nggak percaya, ya. Malam kletak-kletik makan kacang kulit, subuh gak iso noleh, ya kan. Nah, ternyata sudah huruf, sudah waktu menjelang tua, waktu dunia sudah mendekati hari kiamat. Itulah waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi yang nyata. Jadi kalau di sini kalimatnya itu Allah ada daya tekan, sungguh, ya, manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian yang nyata. Ilah, tapi ada yang nggak rugi, ya. Terkecuali alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Di surat Al-Asr ini ada 4 golongan manusia yang ia pengecualian dari kelompok besar yang rugi. Artinya yang nggak rugi ini 4 golongan ini. Pertama, illalladzina amanu, mereka itu orang-orang yang masih konsisten menjaga imannya.
Kaitannya dengan tadi awal surat, di akhir zaman seperti kita hari ini tidak gampang berpegang teguh dengan iman, ya. Kita ini kan kalau yang generasi 50 tahun ke atas pernah hidup di zaman atau di tahun 80-an, sebelum tahun 90, itu apa ya, jauh berbeda dengan kondisi saat sekarang. Kita dulu masih ngalami lah masjid-masjid yang bangunannya relatif sangat sederhana. Saya masih menangi langgar yang panggung yang pakai lantainya galar bambu. Kalau untuk rukuk sujud kretek ya. Kalau untuk duduk agak lama digigiti apa jenenge, tinggi kan. Nah, tapi suasana hari itu, suasana pada itu, orang relatif hidupnya jauh lebih tenang. Rumah tangga, keluarga, sekalipun dalam kondisi ekonomi pas-pasan, hidup dengan penuh keharmonisan. Padahal dari sisi ekonomi kan sangat sulit. Makan saja nasi tiwul. Enten sing menangi makan tiwul. Nah, kan? Gara-gara neng Balikpapan kan karena kebanyakan tiwul ya. Saya maksudnya ya kan. Ya. Nah, sampean jangan ngomong oh tiwul tuh enak Pak. Enak itu untuk 3 bulan sekali, ya kan? Sebulan sekali. Ini hari-hari ya. Pagi tiwul, siang tiwul, malam tiwul, gak keriting rambut ya kan? Ya. Cuma saat selamatan tok genduren saja itu gak tiwul itu ya. Nah, tapi kenapa orang-orang tua kita di zaman itu hidupnya jauh lebih tenang? Anak 7, anak 10 ya waras kabeh, gede kabeh. Ya. Jarang ditemukan orang rumah tangga itu ribut, geger. Bukan tidak ada loh orang cerai, tapi sedikit sekali. Coba sekarang sampai tanya ke pengadilan agama itu, Balikpapan itu setiap tahunnya ya itu peristiwa pernikahan, maksudnya orang yang nikah dalam 1 tahunnya itu nggak sampai 1.500 ya, yang gugat cerai sampai 2.000 lebih. Jadi orang namanya orang janda itu sekarang yang telecek neng dindi kan. Oh, boleh telecek lagi kakek kan. Dulu itu kalau ngomong janda itu pikiran kita mesti janda itu orang yang sudah umur 85, 90 tahun, ya kan? Sudah sepuh-sepuh. Makanya jangan lupa nanti ngantar zakat fitrah ke sana itu di pojok kampung itu, di sana ada janda. Orang nggak pikiran macam-macam. Karena apa? Janda pada waktu itu mesti janda umur 90, 85 tahun. Saya ke juga ngomongin rondo sampai nih kan, iso gak ditegur sama istri di rumah. Ya. Artinya apa? Tingkat kegelisahan orang hari ini begitu tingginya. Apa kemudian dikata mereka yang cerai itu karena faktor ekonomi? Saya kira enggak juga. Walaupun mungkin sebagiannya iya, tapi saya kira itu tidak dominan. Kalau bilang ekonomi kan jauh lebih susah pada waktu tahun-tahun sekitar 70-80-an dibanding sekarang. Ya itulah kenapa di Quran itu diingatkan yang selamat itu orang yang masih megang teguh iman. Orang kalau beriman itu dalam kondisi apapun, innalladzina qalu rabbunallah
tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Allah itu Tuhanku, beriman dengan Allah Ta'ala, tsumastaqamu, kemudian orang itu istiqomah, tegak lurus mengikuti tuntunan ajarannya Allah dan Rasulnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah mengutus kepada mereka malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala. Apa tugasnya malaikat itu? Allah takhafu wa la tahzanu, kamu jangan pernah takut dan kamu jangan pernah sedih atau susah. Orang yang beriman hari ini kok tegak istiqomah, sekalipun menghadapi situasi apapun keadaannya, dia tidak pernah merasa takut dan khawatir. Padahal takut dan khawatir itu kan salah satu penyakit orang di zaman modern ini. Orang yang sehat takut sakit, ya kan? Yang kaya takut miskin, yang pejabat takut pensiun, ya kan? Saking takutnya pensiun loh, baru MPP itu sudah stroke. Baru MPP itu belum pensiun, ya kan? Saya ketemu itu kaget, loh Pak, sampean kenapa? Saya stroke bayarin. Loh, sampean pensiun kan? Belum, baru MPP. Baru MPP saja sudah stroke, ya kan? Ini belum pensiun, ya kan? Kenapa? Terlalu didominasi pikiran takut, pikiran khawatir. Nanti kalau saya pensiun kayak apa, bagaimana? Seolah hatinya itu semakin kosong keyakinan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penyakitnya orang hari ini. Selalu dihantui perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan gelisah. Walau sudah tahun kelulusan sekolah SD, SMP, SMA, udah orang tua takut. Nanti anakku lulus SD, diterima enggak di sekolah negeri. Saya itu hampir setiap tahun ajaran baru pasti ditelepon tiang, ditelepon orang. Nah apa? Saya minta tolong, Yai, minta tolong apa? Anak saya tolong dibantu masuk SMA negeri ini itu loh. Saya sendiri loh punya anak, malah tak pondokan, ya kan? Sampai 2 malah. Ya, ketakutan, kegelisahan itu kadang apa ya, sesuatu yang dibuat oleh diri sendiri, ya. Bahkan kadang tidak jarang, ya kan, supaya anaknya masuk sekolah negeri itu entah dengan cara apa dan bagaimana, walaupun mungkin kadang tidak semestinya itu dilakukan, karena menyangkut nanti bagaimana anak-anak kita di masa-masa yang akan datang. Kalau dimulai dengan cara yang tidak baik dan benar, bagaimana, ya kan? Orang sekolah itu kan intinya kan kepingin mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Maka peranan iman itu sangat dan amat penting sekali hari ini untuk selalu menjaga tantangan zaman sebagaimana kita rasakan hari ini. Kalau dulu orang maksiat itu, ya kan, misalnya kayak judi, kan harus keluar rumah nunggu ada wayang. Kalau di Jawa itu ada dangdutan, di situ baru ada dadu, ya kan, ada apalagi erek-erek gitu kan, harus keluar rumah, ya. Tapi sekarang untuk melakukan judi itu tidak harus lagi keluar rumah. Dulu judi itu kan dikejar-kejar oleh aparat penegak hukum, kan lari-lari sampai nyemplung sungai, motor ditinggal segala macam. Sekarang di kamar itu loh, di kamar rumah, bahkan kalau di dalam masjid itu bisa saja melakukan judi. Apa namanya? Judi online. Insya Allah, ya kan. Saya baru beberapa tahun terakhir ini, soalnya dulu karena saya itu nggak, pertama ya nggak paham, yang kedua nggak terlalu tertarik. Tapi ternyata korban judi online itu luar biasa.
Orang dulu kalau cuma gila dadu, gila kartu itu nggak sampai jual rumah, ya nggak sampai jual tanah. Ya mungkin ada satu dua lah. Tapi sekarang orang kalau sudah terjebak dengan perjudian itu, yang sekarang namanya judi online itu, habis itu rumah sak, tanahnya sak, mungkin perusak bujune kan. Dan itu saya bukan katanya, karena banyak orang yang langsung cerita sama saya, ya kan? Loh, sampai segitunya ternyata. Ini apalagi sekarang kalau bukan iman. Wong kalau dulu kan dadu, main kartu, main apa itu kan bisa rame-rame kan, sembunyi-sembunyi, sehingga mudah terdeteksi lah ya. Oh, si anu nginep di sektor ya kan, kenapa kemarin dibubarkan sama polisi judi dadu atau sabung ayam. Sekarang nih megang HP itu loh, bisa jual rumah itu, tanah bisa habis itu. Terus apalagi kalau itu bukan iman yang diperlukan orang hari ini untuk membentenginya. Insya Allah saya baru ngerti, baru ngeh ya kan. Ada anak santri itu bapaknya begini tuh ya, astagfirullahaladzim. Iya, habis hartanya, sak rumah-rumahnya. Akhirnya sampai rumahnya nyewa pindah sana, nyewa pindah sini, dan itu nggak sembuh gitu loh. Gimana? Bahkan mohon maaf, ada salah satu keluarga walaupun jauh ya, sepupu 2 atau 3 kali gitu, sampai hari ini nggak sembuh Pak. Ya kan? Habis, sudah habis. Apalagi kalau bukan iman yang bisa membentengi orang hari ini. Dulu yang dikatakan maaf selingkuh atau berbuat zina itu kan harus keluar rumah, mungkin datang ke lokalisasi, ya, mungkin harus sembunyi-sembunyi, pokoknya tetap keluar rumah lah. Tapi sekarang orang di rumahnya sendiri, kalau memang sudah niat seperti itu, dengan teknologi handphone yang ada hari ini, orang bisa berpotensi melakukan apa saja. Semua kembali, bentengnya tinggal satu, iman yang harus dijaga. Ini anak-anak kita harus kita tanamkan dari sejak dini. Yang kedua, wa amilus sholihat. Di akhir zaman ya, di waktu yang sudah ghurub tadi itu, sudah surut, sudah sore, sudah asar, orang yang selamat itu orang yang masih telaten, masih sabar, ia untuk berbuat amal kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Dan untuk berbuat amal kebaikan tidak harus difoto, diupload di media sosial, direkam, di kamera dan seterusnya, dimanapun saja. Kenapa? Di awal itu sudah didasari karena iman, sehingga ia meyakini kebaikan itu sekalipun tidak dilihat orang, ya, mau sedekah kah, mau apakah, tidak usah untuk buat story misalnya, buat status di WA misalnya, atau di akun-akun yang lainnya. Tapi karena mengimani kebaikan itu di mana saja, wa illa andai kata tidak ada satupun orang yang bisa melihatnya, tapi ia mengimani kebaikan yang ia lakukan, Allah selalu melihatnya. Dan itu agak sulit kita hari ini mengerjakannya. Karena apa? Orang kepingin kalau melakukan kebaikan itu dilihat oleh orang, ya kan, di-upload di media sosial, diekspos, ya kan. Kalau nggak seperti itu rasanya nggak puas, seolah Allah itu nggak tahu kalau kebaikan yang kita lakukan itu kalau tidak kita ekspos. Padahal bagi orang yang beriman, sekecil apapun ia imani, ia yakini kebaikan itu pasti dilihat oleh Allah Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, ya kan?
Siapa yang melakukan kebaikan sekecil darroh, itu ada yang mentafsiri semut kecil yang warna merah yang kecil itu, ada yang menafsiri bijinya sawi yang sangat kecil itu. Jadi kebaikan itu sekecil apapun, ya rohu, niscaya Allah akan melihatnya. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir. Kalau kemudian Allah itu lupa, Allah itu lalai, Allah itu gak nyatet, sampai nanti di akhirat kemudian tidak mendapatkan pahalanya. Melakukan amal kebaikan dengan tanpa tendensi apapun, kecuali yang ia lakukan itu hanya semata-mata mengharap ridho pahalanya Allah Ta'ala. Seperti dalam surat kita itu loh, ya kan? Dalam surat kita kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ya kan, ibadahku, hidupku, matiku, semua aktivitas yang dilakukan ini, semuanya itu lillahi rabbil alamin, karena Allah. Makanya dalam semua ibadah kan pasti niatnya itu ya wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, karena Allah. Usolli fardhol isya'i arba'a rakaati mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Mesti ujung-ujungnya tuh lillahi, karena Allah, bukan karena yang lainnya. Jadi puncak ibadah itu ya karena Allah. Sudah nggak mikir selain daripada Allah, nggak kepingin dilihat oleh orang, nggak kepingin dipuji oleh orang, nggak kepingin ini itu, semua ia lakukan. Tidak ada kecuali semua itu semata-mata hanya karena mengharap ridhonya, pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga dan keempat apa? Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya, di akhir zaman ya, di waktu yang sudah senja, yang sudah sore, yang sudah asar ini, orang yang selamat itu siapa? Orang yang masih saling mengingatkan di dalam watawasau bil haq, di dalam kebenaran. Saling masih mengingatkan, jangan, ini gak baik, ini gak benar, sekalipun itu pahit. Qulil haq walau kana murran, sampaikan kebenaran sekalipun kebenaran itu adalah pahit. Kalau haram, yang ngomong haram, jangan karena yang tanya itu mungkin orang kaya atau pejabat. Gimana nih Ustaz hukumnya ini, boleh apa enggak? Ya sebenarnya nggak boleh ini, terus ya tapi untuk sampean agak boleh lah. Kok ada fatwa agak boleh kan? Karena kalau ngomong haram tuh nanti amplopnya sedikit ya kan. Tapi ngomong ya boleh sih kalau memang terpaksa ya kan. Ini gimana ceritanya kan? Sampaikan saja kalau itu memang kebenaran. Sekalipun pahit, sekalipun konsekuensinya mungkin tidak populis, konsekuensinya tidak lagi diundang oleh orang, konsekuensinya mungkin dibenci oleh orang, karena tetap menyampaikan kebenaran. Makanya dulu ulama dulu ya kan, itu dengan segala macam konsekuensi resiko yang dihadapi, menyampaikan yang hak ya hak, yang batil batil, yang halal halal, yang haram haram, ya kadang sampai diintimidasi oleh penguasa di zamannya. Kemudian yang keempat apa? Saling mengingatkan dalam urusan kesabaran. Sabar itu bagaimana? As-sabru ala salasati asya. Sabar itu ada 3. Pertama, as-sabru ala tarkil ma'asi. Sabar untuk meninggalkan maksiat, ya kan? Yang kedua, as-sabru ala ta'atillah. Sabar untuk berbuat taat kepada Allah.
sholat jamaah ke masjid. Ini gak sabar gak bisa. Terus grimis-grimis subuh-subuh ya kan, adem-adem, serapat yang duwe ya kan, asah sholat yang ngomah wis ya kan, masih mending sholat di rumah masih sholat ya kan. Alah muyak aku sebulan balik sholatnya pancet ya nasibku, kayak wong ratau sholat ratau raup malah tambah sugih ya kan. Tuh sampean kok salah iri kok sama orang yang gak ibadah ya kan. Iri itu kan Insya Allah dia itu kok sabar, dia itu kok bersyukur, dia itu kok menjalankan syariatnya Allah. Nah, itu perlu diireni. Iri dalam konteks supaya kepingin melakukan hal yang sama. Terus yang ketiga apa? As-sabru alal musibah, sabar ketika mendapatkan musibah. Nah itu butuhnya saling penguatan antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Karena walaupun bagaimanapun ceritanya, penguatan dari saudara kita itu juga menguatkan diri kita. Kalau ada orang sakit ya kan, didoakan mudah-mudahan lekas sehat, dikuatkan hatinya, suruh sabar, itu juga menjadi obat ya. Jadi ada cerita waktu hari rombongan Pak Camat ya, ada camat, ada lurah di suatu daerah, ada satu tugas keluar dari daerahnya harus menyeberangi naik kapal ya kan. Di tengah laut terjadi musibah, kapalnya guling ya kan, sehingga kemudian berita yang sampai ke kampung atau sampai ke daerah, Pak Camat dinyatakan meninggal dunia ya. Akhirnya si istrinya Pak Camat ini nangis ya, histeris sebab suaminya meninggal dalam perjalanan. Nah istrinya Pak Lurah mencoba menghibur, Bu Camat yang sabar, ini ujian, ini cobaan, terimalah semua itu dengan penuh sabar dan tawakal kepada Allah. Istrinya Camat ngomel, iya kamu enak, suamimu masih hidup, suamiku mati ya. Tidak lama jenazah korban kapal tenggelam tadi itu diantar pulang. Ternyata yang mati bukan Pak Camat tapi Pak Lurah. Akhirnya yang nangis siapa? Bu Lurah ya kan. Bu Lurahnya nangis, dinasihati sama Bu Camat, sabar Bu Lurah, ini ujian dan cobaan. Tadi kan mengingatkan siapa? Pak Camat, istrinya Pak Camat. Ternyata kebalik. Ya memang begitu. Artinya bagaimana? Orang kalau kena musibah ya pasti orang itu mengalami kesusahan. Nah orang yang nggak kena musibah suruh menghibur, suruh memberikan nasihat, mengingatkan dan menguatkan agar ketika menghadapi ujian dan cobaan itu selalu diberi kekuatan. Sama halnya dengan kita. Makanya kalau kita nengok orang sakit itu kan satu, tidak boleh nengok orang sakit itu terlalu lama. Gak boleh nengok orang sakit di rumah sakit misalnya 1 jam ya kan, sudah lama tidak bawa apa-apa lagi kan, itu malah jeruknya sama apelnya yang sakit dimakan ya kan. Ini siapa yang bawa jeruk? Jadi itu satu. Yang kedua, kalau nengok orang sakit suruh menguatkan dengan kalimat-kalimat yang baik. Sakit apa sampean?
ada gejala jantung misalnya, insya Allah mudah-mudahan sampai lekas sembuh, ya kan, diberi kekuatan, pokoknya selalu tawakal dan berdoa, ngikuti sarannya dokter dan seterusnya. Tidak boleh dengan kata-kata yang menakutkan. Sampai sakit apa? Gejala jantung, kata dokter, Masya Allah, saya ini kesini nih tadi, itu bukan dari rumah. Dari mana? Takziah tetangga meninggal karena sakit jantung, ya kan? Ya kayak disengkak ya, yang mati. Nah, itu tidak boleh kan? Makanya nggak boleh lama-lama supaya nggak ngomong ke sana kemari. Ya, doakan dengan doa yang baik. Itu diantara etika dan akhlaknya. Kenapa? Sebab di akhir zaman itu tadi ujian, Masya Allah, ujian, cobaan, ya Allah, luar biasa, ya kan, yang menimpa mungkin kita, saudara kita. Ini kalau kita tidak saling menguatkan, ya kita akan patah, ya kan. Makanya Quran itu mengajarkan, ya sudahlah, kita akan kuat, selamat itu kalau kita selalu mengingatkan, selalu nasihat menasihati. Okay? Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di jalan Allah Ta'ala, diberi kekuatan lahir dan batin, anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ja'alna wa auladana wa talabidana min ahlil ilm wa alil khairi wa tuqa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli bar innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.